Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Beberapa hari terakhir kita disuguhkan dengan berita tentang perang antara Ukraina dan Rusia dan bagaimana pandangan Buddhis memandang tentang peperangan. Di zaman Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta diceritakan bahwa Raja Ajatasattu bermaksud ingin memerangi suku Waji, di mana suku Waji adalah suku yang berdaulat dan memiliki kejayaan. Karena kemajuan dan kejayaan suku Waji, Raja Ajatasattu bermaksud untuk menaklukkan, bahkan akan menghancurkan dan membinasakan suku Waji. Nah, sebelum berangkat, Raja Ajatasattu mengutus bawahannya untuk meminta pendapat Sang Buddha tentang maksud peperangan tersebut. Namun Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa suku Waji bisa berdaulat dan jaya karena menjalankan nasihat dari Sang Buddha. Di antaranya adalah suku Waji sering bermusyawarah dan dalam musyawarah selalu dengan kata mufakat. Suku Waji juga mencintai perdamaian. Suku Waji tidak membuat aturan-aturan baru dan tidak menghapus tradisi lama yang sudah sesuai dengan kemoralan. Suku Waji sering menghormati, selalu menghormat orang yang lebih tua. Suku Waji melarang keras terhadap penculikan terhadap wanita. Dan suku Waji juga selalu menghormati tempat-tempat suci, melindungi orang-orang suci. Itulah yang dilakukan suku Waji hingga suku Waji mendapatkan kejayaan, kehidupannya makmur dan sebagainya. Nah, karena itulah suku Waji memiliki kedaulatan dan kejayaan. Karena suku Waji berdaulat dan jaya, memiliki kejayaan, membuat iri suku-suku dari kerajaan lain. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin yang bertiup di atas sana. Artinya semakin tinggi status, ekonomi, jabatan, profesi, kedudukan, maka semakin besar pula hambatan, tantangan, godaan yang akan menerpa orang tersebut. Nah, dari cerita ini jelas bahwa ajaran Buddha sangat tidak menganjurkan untuk berperang, bertikai, bermusuhan, apalagi karena iri hati atau persaingan dalam hal ekonomi, jabatan, profesi, kedudukan, dan lain sebagainya. Setiap konflik, permasalahan pasti ada jalan lain yang lebih damai selain peperangan. Contohnya dengan perundingan, musyawarah, kerjasama, dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat, kesepakatan. Dalam Dhammapada 103 dijelaskan bahwa walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam beribu-ribu pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Syair Dhammapada ini mengandung arti yang sangat dalam, di mana seharusnya kita melihat ke dalam diri kita, bukan malah kita melihat keluar atau di luar diri kita, menuntut pihak lain untuk mengikuti kehendak kita. Ketika kita menuntut pihak lain untuk mengikuti keinginan kita, maka bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik inilah yang seharusnya kita hindari. Di zaman Sang Buddha, antara suku Sakya dan suku Kolya juga pernah hampir terjadi peperangan karena berebut air. Air ini untuk mengairi pertanian atau persawahan mereka. Hanya masalah kecil, karena didasari rasa serakah,
maka masalah yang kecil ini menjadi besar. Bahkan hampir saja mereka berperang. Namun hal ini dapat dihentikan oleh Sang Buddha, bahwa Sang Buddha menyampaikan bahwa peperangan hanya akan membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak. Dan pertengkaran hanya akan membawa kedua belah pihak binasa atau mati sia-sia. Sang Buddha dalam Dhammapada 199 mengatakan, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Lebih lanjut dalam Dhammapada 201, Sang Buddha juga mengatakan kemenangan menimbulkan kebencian. Dan yang kalah akan hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan, dari kekalahan atau peperangan maksudnya, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Pemenang dalam peperangan hanya akan menimbulkan kebencian tanpa akhir, selalu membenci musuhnya yang telah dikalahkan walaupun orang itu sudah menang. Demikian juga yang kalah. Selain kerugian, mereka juga akan mengalami penderitaan, di mana terkuras habis harta bendanya, terkuras habis kekayaannya hanya untuk berperang. Dan hidup damai adalah kehidupan yang kita harapkan, yaitu kebahagiaan. Sedangkan tujuan kita adalah kebahagiaan. Jadi sahabat siswa Buddha, dalam agama Buddha, peperangan adalah hal yang sangat tidak dianjurkan. Karena peperangan hanya akan menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak dan akan hanya menimbulkan kematian yang sia-sia untuk kedua belah pihak. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.